Kita mau masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Hari ini ya Tuhan, Engkau mengizinkan kami mengucap syukur untuk boleh mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan pakailah kesempatan ini agar selalu kami menghargai Tuhan momen yang indah ini untuk senantiasa Tuhan mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan menyucikan setiap kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Dan kami di dalam nama Tuhan Yesus menengking segala roh yang tidak berkenan di hadapan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ruangan kebaktian ini dengan leluasa. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Karena kami semua siap mendengarnya Tuhan. Dengarlah doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayat pertama dan yang kedua. Roma 12 ayat 1 dan 2. Mari kita baca secara bersama-sama Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 dan 2. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, kita baca bersama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan hari ini dengan judul hari ini adalah persembahkanlah dirimu kepada Allah. Nah saudara, panggilan daripada Tuhan kepada setiap kita, daripada Allah Bapa kita adalah supaya percaya kepada anaknya Tuhan Yesus Kristus dan juga taat kepada firman-Nya. Dan saudara sekalian, karena di dalam kitab Roma dan pasal 1 dikatakan bahwa murka Allah nyata dari surga kepada setiap orang yang melakukan kefasikan dan yang menindas kelaliman. Ya, yang menindas kebenaran dengan kelaliman, dan bahwasanya upah dosa itu adalah apa? Maut. Dan kasih karunia Allah itu adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan bahwasanya karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah saudara, karena begitu besar kasih Allah ini, bagaimana respon kita daripada orang-orang Kristen? Di dalam pasal sebelumnya Paulus telah berkata bahwasanya dia telah membela kebenaran Allah yang telah bebas mutlak terhadap segala bantahan, bahwa kita dibenarkan oleh iman karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bahwasanya Paulus menerangkan bahwa hidup beriman itu adalah harus kita praktekkan atau landaskan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen. Bahwasanya kita bukan hanya menjadi sebagai pendengar firman saja, tapi kita harus menjadi pelaku firman. Dan bagaimanakah kita hidup secara Kristen, yaitu pembenaran oleh Allah yang telah kita terima daripada Tuhan Yesus Kristus, adalah bagaimana kita mengekspresikan pengalaman batinnya kita yang telah kita peroleh daripada Tuhan, dan kita ekspresikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, maka oleh sebab itu Paulus berkata kepada kita, oleh karena kemurahan Allah, maka dia menasihatkan kita supaya kita mempersembahkan diri kita, tubuh kita kepada Allah. Sebagai respon kita kepada firman Tuhan. Yaitu supaya kita mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Ya saudara sekalian. Karena mengapa kita harus mempersembahkan tubuh kita? Paulus meminta kepada kita demi kemurahan Allah. Apa itu kemurahan Allah? Yaitu karunia Allah yang telah Dia tunjukkan kepada kita dengan mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang mati di kayu salib bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita, yang telah menebus kita daripada lubang kebinasaan sehingga kita mendapatkan hidup yang kekal. Maka karena karunia Allah yang begitu besar itu kepada kita,
yang telah merubah hidup kita daripada lumpur dosa, yang telah memberikan kepada kita hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Tuhan yang telah memberikan kepada kita damai sejahtera dan sukacita yang surgawi itu dalam hati kita. Maka saat ini saudara kita, yang dituntut kepada kita sebagai orang percaya itu adalah hal-hal yang sejati, ibadah yang sejati dan yang rohani. Bukan saudara sekalian kita itu datang ke gereja sebagai suatu rutinitas. Bukan sebagai tata upacara ibadah biasa aja, tata upacara keagamaan. Tetapi bagaimana tingkah laku kita sehari-hari di hadapan Tuhan. Yaitu supaya kita itu setiap hari mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai suatu persembahan yang hidup. Paulus membedakan ibadah menurut Injil yang mengungkapkan perjanjian yang baru dengan ketaatan yang menuruti hal-hal yang bukannya sekedar lahiriah tapi taat kepada kehendak Tuhan. Ya, ibadah yang sejati yang meliputi segenap hidup Kristen setiap hari, yaitu tidak mengurangi kepentingan kebaktian jemaat yang biasa kita memang harus beribadah pada Tuhan, yaitu kita menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita, yaitu supaya kita menguduskan hari Sabat. Tapi penyerahan diri kita kepada Tuhan. Ya saudara sekalian, di dalam perjanjian lama, di mana ketika seorang imam itu mengorbankan seekor binatang, ya menurut hukum Taurat. Maka seorang imam itu membunuh binatang tersebut dan memotongnya dalam berbagai bagian. Lalu meletakkan korban itu dalam altar ke atas mezbah. Itu melambangkan bahwa dosa-dosa kita telah diampuni. Tetapi saudara, dalam perjanjian baru, Yesus Kristus telah menggantikan korban binatang itu dengan tubuhnya di atas kayu salib. Dengan mengalirkan darahnya bagi kita semuanya. Maka wajiblah saudara kita juga mengorbankan hidup kita kepada Tuhan untuk dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka saudara sekalian, kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan ya secara total, secara radikal dan secara menyeluruh di dalam hidup kita. Ya, yaitu semua kehendak kita, emosi kita dan pikiran kita sebulat-bulatnya ya, secara utuh kita persembahkan. Dan itulah saudara sekalian, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kata mempersembahkan pada Allah adalah suatu persembahan diri kita ya saudara sekalian. Yang telah kita katakan. Yang offer our body sebagai suatu living sacrifice. Sebagai suatu persembahan yang hidup. Ya, bukan persembahan yang telah mati. Ya, sebagai korban binatang yang telah mati bagi Tuhan. Tetapi sebagai kontrasnya binatang yang telah mati itu adalah kehidupan kita yang saat ini yang sudah masih Tuhan berikan pada kita. Yang masih ada nafas hidup ini kita berikan pada kita. Maka kehidupan orang Kristen itu bukan sebagai sesuatu yang sangat santai-santai saja ya. Seperti bahasa Hokkien mengatakan itu jalan-jalan gak ada yang mau dilakukan. Tapi kehidupan Kristen itu adalah suatu kehidupan yang aktif. Yang kita itu melakukan hidup kita sebagai korban yang hidup, melayani Tuhan. Ya, sehingga Tuhan memberikan kita amanat agung perintahnya, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi bukan sebagai hanya sebagai hamba Tuhan aja lakukan, tapi kita sebagai orang Kristen adalah perintah amanat daripada Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Maka haruslah kita melakukannya juga untuk Tuhan. Setiap hari kita meletakkan diri kita ke samping ya, keinginan-keinginan diri kita untuk mengikuti Yesus ya. Mengikuti Yesus itulah keputusan kita. Hidup bagi Yesus ya. Hidup bagi Yesus. Ya, bagi kita semuanya, baik kita sebagai orang muda, orang tua, baik kita sampai titik darah, titik hidup kita yang terakhir, yang penghabisan, mari kita hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus. Ya, jadi jangan kita hidup bagi dunia ini, hidup bagi Kristus. Yang melakukan hidup kita sehari-hari untuk Tuhan. Baik kita di dapur, dimanapun kita berada, kita melakukannya untuk Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu yang kita terima kasih. Bukan karena kita hidup suci saudara sekalian. Bukan karena kita ini orang kudus. Tapi kita apa? Kita itu melakukannya karena apa? Balas kita, cinta kasih kita pada Tuhan. Karena rasa syukur kita pada Tuhan yang telah
telah mati bagi kita, yang telah menebus kita, yang telah memberi keselamatan pada kita. Maka apa yang kita lakukan? Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan bukan karena kita mau mencari keselamatan, bukan. Tapi karena Yesus sudah memberi keselamatan itu pada kita. Maka kita mengucap terima kasih pada Tuhan. Dengan apa? Dengan kita mengorbankan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan, bukan yang sudah mati, ya, bukan orang yang sudah tunggu sakit-sakitan baru kita mau melayani Tuhan, bukan tunggu kita nanti kita baik dulu kita melayani Tuhan, tapi saat ini saudara sekalian kita melayani Tuhan pada saat ini, ya. Sebelum kita percaya pada Tuhan mungkin kita mempergunakan hidup kita itu untuk hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan mungkin, ya. Kita pergi ke tempat-tempat yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang mungkin digoda oleh dunia ini, ya. Tetapi pada saat kita percaya pada Tuhan Yesus, kita menjadi milik Kristus Yesus. Kita bukan dunia ini lagi. Maka kita itu melakukan segala sesuatu untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Maka Yesus berkata apa? Aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhan karena engkau apa? Memberikan tubuh bagiku. Maka kita mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan memberikan pada kita tubuh untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena bagi sebagian orang tubuh ini jahat, tubuh ini apa? Dia itu adalah jail, yaitu penjara bagi jiwa. Tapi tidak, jiwa ini adalah untuk melayani Tuhan, melayani tubuh kita untuk melayani Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata memakai tubuh ini secara positif di dalam Ibrani 10 ayat 4-7. Aku mengucap syukur padamu ya Tuhan oleh karena engkau telah memberikan aku tubuh untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Jadi kita juga berkata pada Tuhan seperti ini. Aku mengucap syukur padamu ya Tuhan. Aku bisa melakukan kehendak-Mu karena engkau memberikan tubuh bagiku. Dan kita bisa melakukan banyak berkorban bagi Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan dimanapun kita berada. Di dalam pelayanan di gereja, di pelayanan untuk anak-anak, untuk pelayanan di mana saja Tuhan berikan. Minta pada kita, kita menjadi berkat bagi orang lain. Pelayanan di gereja begitu banyak ya. Kita bisa melayani orang-orang yang belum percaya pada Tuhan. Kita bisa membawa mereka datang pada Tuhan. Jiwa-jiwa yang tersesat. Kita bisa mengajak menjadi seorang yang menyambut tamu, yang melayani Tuhan, ya kan? Di gereja kita bisa memasak masakan untuk yang baik untuk Tuhan, untuk untuk konsumsi, ya untuk pelayanan di gereja. Demikianlah banyak sekali pelayanan untuk Tuhan, saudara. Mari saudara kita bergerak maju melayani Tuhan. Kita melayani dengan tidak gentar, kita tidak takut, kita tidak putus asa. Karena sebelum kita menjadi jerih lelah, kita belum melayani Tuhan. Kalau kita belum merasa berkorban, kita belum melayani Tuhan. Mari saudara sekalian, mari kita melayani Tuhan sekecil apapun yang Tuhan minta kepada kita, yang Tuhan bicara pada kita. Jangan keraskan hatimu. Seperti pada waktu orang Israel di padang belantara, sehingga pada waktu mereka mengeraskan hatinya, Tuhan mematikan sebagian mereka di padang gurun. Maka Tuhan berkata, mereka tidak akan masuk ke dalam perhentianku karena mereka sudah melihat begitu banyak mujizat yang Tuhan berikan pada mereka, tapi mereka masih mengeraskan hatinya. Oleh sebab itu mari saudara kita melayani Tuhan untuk beribadah pada Tuhan dengan mendengar suara Tuhan, ya. Tuhan mengatakan bahwa mendengar itu lebih baik daripada korban-korban sembelihan. Tetapi ketaatan kita jauh lebih baik, ya kan? Tapi di dalam ketaatan kita mau memberi kepada Tuhan, bukan kita mau menyogok Tuhan, ya. Bukan kita menyogok Tuhan, ya. Tapi kita mau di dalam ketaatan pada Tuhan, itulah suatu persembahan kita kepada Tuhan. Dan saudara sekalian, bukan hanya persembahan yang sesuatu yang hidup, bukan pada waktu kita masih hidup ini, yang masih sehat kita melayani Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita melayani pada waktu kita masih hidup ini, ya. Juga yang kudus. Yang kudus itu bukan sesuatu yang kotor, tapi Tuhan ingin tubuh kita itu tubuh yang kudus, yang memperkenankan hati Tuhan, yaitu yang separate dengan dunia itu, yang tidak menilai mengadopsi nilai-nilai daripada dunia ini. Sesuatu yang dipisahkan khusus untuk Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari, yang mempersembahkan hidup kita untuk hidup suci dikehendaki oleh Allah. Maka Roma pasal 14 Roma pasal 14 saya bacakan ayatnya yang ke
18 demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara yang demikian, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Maka saudara sekalian, kita mau melayani Tuhan dan hidup di dalam kekudusan daripada Tuhan. Maka di dalam juga Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8 ya. Dikatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-8 bahwa segala yang baik, segala yang mulia pikirkanlah semuanya itu ya, pasal 4 ayat 8. Jangan kita pikirkan hal-hal yang negatif. Pikirkanlah hal-hal yang positif karena itu adalah sesuatu iman di dalam hidup kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Jadi dan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar daripadaku, dari Rasul Paulus, maka lakukanlah semuanya itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi kita mencontohi Rasul Paulus, mari kita berpikir hal-hal yang baik. Itu adalah iman kita kepada Tuhan, bukan? Kita beriman kepada Tuhan, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dikatakan juga di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 bahwa tubuh kita ini adalah baik Roh Kudus ya. Tubuh kita ini adalah baik Roh Kudus. Maka kita mempergunakan tubuh itu untuk apa? Untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang kudus, untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Hanya pada waktu kita di tempat yang gelap pun kita dilihat oleh Tuhan. Jadi kita dinilai itu bukan dinilai oleh manusia, kita dinilai oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, di tempat yang malam gelap sekalipun Tuhan melihat kita. Ya, bukan hanya di freeway pada waktu kita ngedrive, ada polisi yang melihat kita baru takut ya untuk kasih rem sedikit supaya nggak terlalu cepat sehingga kita takut ditangkap polisi. Tapi pada waktu kita tidak dilihat oleh orang pun, kita melakukan hal-hal yang benar dan dilihat oleh Tuhan. Karena apa yang kita lakukan itu hanyalah dilihat oleh Tuhan dan untuk memperkenankan Tuhan ya. Dan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah itulah Tuhan menuntut kita untuk semurni-murninya di hadapan Tuhan. Untuk sesuci-sucinya di hadapan Tuhan. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, ya Tuhan tolonglah aku untuk membersihkan aku daripada penajisan jasmani dan rohani. Kita dituntut oleh Tuhan ya, dipanggil Tuhan untuk hidup kudus di hadapannya. Sehingga kita itu sedikitnya aja Tuhan sudah selintik kita ya. Salah sedikit saja kita sudah Tuhan tegur. Salah sedikit yang tidak benar saja Tuhan sudah ya menjewer kita. Sehingga kita itu sadar ya kembali ke jalan yang benar. Karena Roh Allah ada diam di dalam kita, kata Roma pasal 8 ayat 9 ya. Kata Rasul Paulus, mari kita melihat kembali Roma 8 ayatnya yang ke-9. Roma pasal 8 ayat ke-9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi mari saudara kita mengindahkan ya teguran Roh Kudus di dalam hati yang berbicara pada setiap kita. Kita mau mendengar suara daripada Tuhan. Mendengar teguran daripada Roh Kudus. Bukan mendengar suara yang lain. Ya, seorang pendeta berkata ya, memberi kesaksian ya, sehabis khotbah maka jemaat datang kepada dia dan berkata, ya Pak Pendeta tolong doakan saya karena saya pengen sekali tidak pernah dapat menang dari lotre ya. Saya pengen sekali ya pendeta untuk menang loto ya karena dapat berapa miliar itu ya sekali kamu menang. Maka pendeta itu bagaimana menjawab saudara sekalian? Pendeta berkata, saya bukan hanya tidak mendoakanmu ibu-ibu ini udah umur 70 tahun lebih ya. Tapi saya juga meminta padamu untuk bertobat ya. Bukan hanya saya tidak doakan. Karena apa yang kita minta pada Tuhan itu apa? Tidak berkenan pada Tuhan. Maka mungkin itu suatu hal yang kita mungkin itu baik ya. Tapi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan maka kita harus stop.
Ya, mungkin kita bilang, oh nanti saya menang lotre, saya akan persembahkan kepada Tuhan. Nah itu yang dibilang oleh Tuhan, Tuhan tidak berkenan pada korban sembelihan, ya, yang tidak menuruti kehendak Tuhan. Ya, tapi Tuhan ingin kita lebih taat kepada Tuhan. Ketaatan lebih penting daripada korban sembelihan. Maka kita taat pada Tuhan dan kita mempersembahkan apa yang Tuhan minta kepada kita. Ya, seperti khotbah daripada Ibu Betty minggu lalu, kita dituntut oleh Tuhan apa? Kembalikan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita, ya kan? Ya, tapi kita mau nggak melakukannya? Ya, kita iman nggak kepada Tuhan? Ya, nah itu kita punya challenge daripada Tuhan pada kita untuk beriman sungguh-sungguh kepadanya, karena firman Tuhan itu tidak pernah bersalah dan Tuhan tidak pernah bohong, ya. Tuhan juga tidak pernah, apa yang dia katakan sungguh akan terjadi, dia tidak pernah menipu kita. Maka biarlah kita mentaati kehendak Tuhan dan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya, pada waktu kita berbicara, berpikir dan bertindak, kita berpikir apakah itu sesuai dengan pikiran Tuhan? Apakah katakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah aku katakan itu berkenan pada Tuhan? Kalau tidak, lebih baik kita stop. Jangan bicara, banyak bicara kita sehingga banyak kesalahan dan melemahkan iman orang lain. Karena ada orang berpikir, oh lebih baik saya bicara daripada diam, ya. Tapi apa yang kita bicarakan? Apakah sesuatu yang berguna yang seperti emas itu? Atau apa yang kita berbicara itu seperti sampah yang tidak berguna sama sekali? Mari saudara-saudara, Tuhan memperhatikan kita sepanjang hidup kita. Matanya tertuju pada kita siang dan malam. Melihat tingkah laku kita. Mari kita melakukan apa yang berkenan kepadanya. Sekalipun tidak ada orang yang melihat. Ya, kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, seperti Habel, ya, mempersembahkan korban, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Maka persembahannya dikehendaki oleh Tuhan, bukan seperti Kain, ya, asal-asalan ambil dari ladang itu buah-buahan itu sebagian dipersembahkan pada Tuhan. Ya, bagaimana sikap kita mempersembahkan pada Tuhan, ya? Mungkin kita berpikir, oh ini cuma konsumsi aja, ya, kita asal-asalan aja kasih bawa apa aja kepada di gereja, ya. Tapi tidak, saudara, Tuhan ingin kita memberi yang terbaik kepadanya, sehingga persembahan kita itu diperkenan oleh Tuhan, ya. Saudara sekalian, itulah kata Rasul Paulus kepada kita, sehingga kita bisa mentes apakah kehendak Tuhan, ya kan? Seperti kata, ya, kita bukan seorang manusia yang tidak orang Kristen, tapi kita bukan seorang yang tidak ada pekerjaan, tapi kita membawa jiwa datang pada Tuhan. Kita bagi-bagi traktat pada orang yang belum percaya, yang nggak bisa, ya, yang tidak bisa kita lakukan, tapi kita bisa, ya, membawa mereka datang kepada Tuhan, ya, sehingga kita mengatakan engkau adalah Israel yang sejati, ya, kata Tuhan pada Nathanael. Engkau bukan orang yang berpura-pura, tapi engkau adalah Israel, orang Kristen yang sejati. Nah, saudara sekalian, marilah kita semuanya mau memberikan, ya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada kita, ya, membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Bukan saja kita sekedar menjadi orang Kristen yang santai-santai saja. Demikianlah persembahan yang pertama, mempersembahkan tubuh kita pada Tuhan, mempersembahkan yang kudus, yang hidup, ya, bukan tunggu kita lagi setengah mati, ya, terus kemudian berkenan pada Tuhan. Ya, itu adalah ibadahmu yang sejati. Terus yang kedua, saudara sekalian, mempersembahkan apalagi akal budi kita kepada Allah. Bukan hanya mempersembahkan diri kita seutuhnya. Ya, satu kali untuk selama-lamanya kita persembahkan pada Tuhan. Ya, seperti seorang anak kecil yang pada waktu dia masih kecil, dia tidak ada uang untuk persembahkan pada Tuhan, tapi dia ada dirinya. Dia taruh dirinya semuanya di keranjangnya itu untuk persembahan dirinya seutuhnya pada Tuhan. Ya, saudara sekalian. Terus yang kedua, mempersembahkan akal budi kita pada Tuhan. Akal budi itu sangatlah penting, saudara, karena itulah mendrive hidup kita. Jadi bagaimana kita orang Kristen bisa diperbaharui oleh Tuhan sehari demi sehari? Seperti yang biasa kita belajar, ada diperbaharui oleh apa? Firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah menjadi petunjuk di dalam hidup kita. Ya, akal budi kita bisa diperbaharui oleh Roh Kudus, ya. Nah, janganlah kamu menjadi serupa, dikatakan di sini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna.
Nah, dunia ini adalah segala kejahatan dan kerusakannya, ya. Supaya kamu itu mentransfer dirimu dengan renew your mind, ya. Dengan tidak mengikuti arus dunia ini, ya, mengubah cara pikir kita. Jangan kita mencontoh atau menyontek tingkah laku dan kebiasaan daripada dunia ini. Tapi biarlah kita itu mau mentransform kita, renew in our mind. Pikiran kita diperbaharui. Bagaimana caranya, saudara? Dengan mentaati pimpinan daripada Roh Kudus, ya, daripada firman Tuhan. Tetapi Allah ingin kita mengubah kita, ya, jangan kita dikuasai oleh dunia, tapi Tuhan ingin mengubah hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal itu. Sehingga saudara orang Kristen, kita dipercayakan oleh Tuhan untuk kita boleh berubah setiap hari, tidak mengikuti kebiasaan dari contoh dunia ini, daripada dia punya kebudayaan, dia punya movie, ya, film-film yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak mengikuti contoh dunia ini seperti yang baru-baru ini. Apakah kita juga membawa anak-anak kita merayakan apa itu Halloween, ya, orang-orang dunia merayakan itu? Tidak, saudara, ya, kita orang Kristen tidak bisa, ya, kita mengikuti dunia ini karena terang dan gelap tidak bisa bersatu, ya, kata Rasul Paulus. Karena kita memuliakan Tuhan, apakah kita sekedar saya itu cuma have fun, ya, meminta candy, ya, supaya mendapat coklat? Tidak, saudara sekalian, karena kita sudah mengikuti mereka punya tradisi. Maka saudara sekalian, kita sebagai orang Kristen, kita tidak merayakan itu, tapi kita membawa anak-anak kita kepada firman Tuhan, kepada terangnya yang ajaib. Maka di dalam Kolose 3 ayatnya yang pertama, ya, berbunyi demikian. Ya, supaya kita itu tidak berpikir seperti daripada pikiran dunia ini, ya. Tetapi dikatakan di sini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi Tuhan ingin kita itu memikirkan hal yang di atas, karena hidup kita itu dikatakan apa? Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi hidup kita tersembunyi dalam Kristus. Kita memikirkan hal-hal yang surgawi, bukan yang duniawi. Memikirkan hal-hal yang di surga. Ya, kata Petrus, aku memiliki pikiran Kristus, ya. Kita menaklukkan semua pikiran kepada pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Yaitu firman Tuhan yang ada di Alkitab, itu adalah pikiran Kristus, ya. Mari kita mengubah cara pikir kita seperti firman Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Karena kita manusia berdosa, tapi kita mau diperbarui hari demi hari sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, mari saudara sekalian, pada waktu Paulus sebelum dia percaya kepada Tuhan, dia itu seorang yang menganiaya orang Kristen. Membawa orang-orang masuk ke penjara. Tetapi setelah dia percaya pada Tuhan, ya, sebelumnya dia matanya menjadi buta, Tuhan memukul dia. Tapi setelah dia percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia diubah oleh Tuhan. Dan dia sungguh menjadi seorang yang mengasihi Tuhan, mempersembahkan tubuhnya seutuhnya semuanya kepada Tuhan. Menjadi hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Sehingga semua kitab suci setelah 13 buku ditulis oleh Rasul Paulus. Ya. Karena dia dipakai oleh Tuhan, dia seorang yang mempunyai pengetahuan daripada perjanjian lama karena dia seorang Farisi. Nah, saudara sekalian, mari kita juga mau dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat-Nya. Seperti Sakius yang seorang pengungut pajak, ya, yang dia seorang yang greedy, yang memungut pajak yang banyak daripada orang Yahudi. Tapi setelah dia bertobat, percaya pada Tuhan, dia kembalikan apa yang ada padanya 4 kali lipat pada orang-orang miskin. Dan setengah dari miliknya dia juga bagikan kepada orang-orang miskin. Nah, itulah Tuhan meminta kita untuk bertobat, ya, untuk sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan dan hidup sungguh-sungguh di dalam firman-Nya, dan di dalam kita mengikut Tuhan kita Yesus Kristus dan mengasihi Tuhan kita, karena Dia terlebih dahulu telah memberikan nyawanya pada kita, dan patut juga kita memberikan
tubuh kita, nyawa kita juga semua berkorban untuk Tuhan. Untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Saudara sekalian, kita ditempatkan di Amerika, di tengah masyarakat ini. Disitulah kita itu mengedukasi masyarakat, mengedukasi orang-orang di sekitar kita menjadi terang dan garam. Sehingga mereka boleh diubah Tuhan menjadi lebih baik seperti mengikut Tuhan kita Yesus Kristus dan diselamatkan olehnya. Amin semuanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan ini ya Tuhan. Yang boleh sekali lagi mengingatkan kami ya Bapa. Untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang rela Tuhan mempersembahkan diri kami Tuhan. Seluruh kehidupan kami seutuhnya. Secara total, secara radikal dan menyeluruh dalam hidup kami. Untuk kami boleh hidup bagi Engkau saja Tuhan. Kami tidak takut untuk berkorban karena kami beriman kepadamu bahwa Tuhan Engkau tidak akan membuang kami, tidak akan meninggalkan kami. Kami tidak akan mati kelaparan karena Tuhan Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan mencukupkan semua kebutuhan kami. Dan kami akan melakukan yang terbaik bagi Engkau, mempersembahkan diri kami, hidup bagi Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami untuk setiap pribadi kami untuk hidup bagi Engkau hari demi hari. Tuhan kami menyerahkan semua ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.